Selamat malam dan jumpa lagi dengan Pak Git di channel 0 per 0. Kali ini Pak Git akan membahas masalah tuntutan atau gugatan 20 orang ya. Di sini itu ada tuntutan 20 orang yang terdiri namanya ya banyak ya, silakan lihat sendiri itu dan dibaca. Dan 6 diantaranya adalah Purnawirawan Kolonel, satu adalah Purnawirawan Brigadir Jenderal. Nah, ini menuntut kepada 8 orang atau 8 pihak ya. Ya kalau Pak Git sebutin yang orangnya itu pertama itu Aguan, kemudian Antoni Salim, Joko Widodo, dan kemudian yang terakhir adalah Erlangga. Yang sisanya 4 lagi adalah korporasi lah atau perusahaan-perusahaan. Dalam hal ini pihak penuntut ini menyatakan kalau mereka itu dirugikan. Dalam pelaksanaan sidang ini tidak berjalan mulus ya teman-teman. Artinya ada penundaan sidang dan alasannya adalah tidak kelengkapan data. Yang lucunya di sini yang disebutkan oleh pengacara dari 20 orang penggugat menyatakan kalau datanya tuh kurang karena alamat aguan tidak ditemukan gitu ya. Jadi negara itu tidak bisa menemukan alamatnya aguan ya. Ini kan lucu ya. Negara kok nggak tahu alamatnya aguan terus sidangnya ditunda gara-gara itu. Kemudian setelah data ini komplit ya, terjadi mediasi pada tanggal 10 Februari kemarin ya, baru-baru ini tuh jadi mediasi antara pihak penggugat dan tergugat. Pihak tergugat ini ya, termasuk Aguan, Jokowi dan kawan-kawan, nah, ini nggak ada yang satupun yang datang. Satupun pihak tergugat ini tidak ada yang datang di pengadilan. Jadinya ini agak ditunda lagi gitu loh. Dimungkinkan nanti 18 Februari. Nah, ini diharapkan semuanya hadir ya. Tapi apakah itu mungkin? Kuasa hukum dari Antoni Salim dan Aguan ini menyatakan kalau mereka lagi sedang di luar negeri. Tapi diharapkan besok di tanggal 18 semuanya hadir. Wah, ini seru kalau hadir, maksudnya semuanya hadir. Tapi kalau nggak bisa akan menggunakan video call. Jadi sidang itu akan menggunakan video call nantinya di tanggal 18 Februari besok. Isu yang beredar teman-teman, isu yang beredar ya Pak Git juga nggak punya faktanya. Jadi isunya itu desas-desusnya kalau pihak tergugat ini minta damai gitu ya. Oh ya damai aja lah gitu. Tapi apakah mereka mau dengan tuntutan 612 triliun itu? Yang artinya gini teman-teman. Tuntutan 612 triliun pun ini kalau menang, kata kuasa hukum penggugat ya, ini mengatakan kalau 612 triliun ini dibayarkan, ini akan diberikan kepada negara. Tapi apa yang mungkin gitu kan? Maksud Pak Git itu apakah mungkin yang pertama mereka mau datang? Apakah mungkin menang? Menang artinya dalam permainan hukum ini kan kasusnya sudah menyentuh pihak-pihak yang berkuasa gitu ya. Dan banyak sekali oknum-oknum yang terlibat. Jokowi dalam kasus ini itu menjadi pihak tergugat kelima ya. Itu kalau Pak Git nggak salah ingat, pihak tergugat pertama itu Aguan, kemudian kedua Antoni Salim, kemudian ketiga, keempat itu korporasi, Jokowi ini kelima, dan keenam korporasi kalau nggak salah Erlangga ketujuh, 8 korporasi lagi gitu. Jadi Jokowi ini termasuk tergugat kelima. Dan dalam hal ini yang digugatkan atas Jokowi ini adalah memberikan status PSM pada PIK 2 gitu. Jadi PIK 2 ini kan bersenggolan banget dengan PSN atau Tropical Coastline ya. Nah ini dempet banget gitu. Jadi ini dibuat ya, jadi pengurukan atau proyek pemagaran laut ini dibuat seakan-akan itu adalah proyek dari PSN. Tapi padahal ini itu menjadikan proyek tersebut menjadi proyeknya PIK 2. Nah, di situ dakwaannya itu kepada tuntutan terhadap Jokowi yaitu
kenapa lo ngeluarin ini PSN dengan tadi aling-aling PSN bisa untuk melancarkan bisnis-bisnis mereka gitu. Yang artinya begini teman-teman, yang pada saat ini pun pihak penggugat ini menyatakan untuk memberhentikan proyek tersebut karena ini sudah melenceng dari tujuan awalnya yang pada saat penerbitan itu PSN itu adalah sekitar berapa ya? Sekitar 1.775 hektar lah. Nah ini dalam pembicaraan atau dalam tuntutan ini kalau diteruskan posisinya ke Serang, gitu sampai Serang, maka ini akan menjadi 100.000 hektar atau 6 kali lipat dari proyek PSN yang ditentukan. Dan dengan dalih PSN ini, jadi pembebasan lahan itu, ya, ini dilakukan dengan cara yang sewenang-wenang. Artinya menghargai tanah rakyat itu dihargain cuma 50.000 per meter. Teman-teman bisa bayangin 50.000 per meter persegi. Yang itu artinya angkanya sangat kecil sekali ya, 50.000. Oke teman-teman, kita buat ringkasan aja ya atau kesimpulan. Jadi yang pertama itu sidang mediasi ini nanti kedua akan dilakukan pada tanggal 18 Februari 2025. Dan hakim sudah menyatakan diharapkan pihak tergugat dan penggugat ini hadir. Apakah ini mungkin terjadi? Yang kita tahu ya, selama ini hukum hanya buat mainan bagi para oligarki ya. Jadi hukum ini ya sekedar ya gitulah, mereka punya duit, mereka bisa bayar, selesai kan gitu. Nah ini mereka diminta kehadirannya semua, termasuk Pak Joko Widodo juga gitu ya, Aguan, Erlangga Hartarto, kemudian Antoni Salim, Joko Widodo. Nah ini diharapkan kehadirannya besok di tanggal 18 Februari. Dan Pak Agit sih kayaknya ya agak pesimis ya untuk menanggapi kehadiran mereka yang Pak Agit perkirakan mereka nggak bakal hadir lagi ya. Mungkin ya kalau mau diterapkan nanti ya video call ya. Dalam proyek PSN itu yang dalam pembebasan lahannya ini hanya menganggarkan 50.000 per meter perseginya kepada rakyat. Kemudian PSN ini atau artinya tuntutan terhadap Jokowi itu, Jokowi ini adalah melanggar Undang-Undang Nomor 52 Perpres tahun 2022. Yang artinya teman-teman bisa lihat sendiri di sini, yang dimaksudkan adalah pendomplengan ya. Jadi proyek PIK 2 ini sebetulnya mendompleng atau ditutupi dengan topeng PSN. Jadi ini cuma sebagai topeng aja nih loh PSN, tapi yang dikerjain adalah proyek itu, proyek PIK 2 tadi, yang ukurannya itu kalau menurut data mereka ya atau data gugatan sudah terlalu melebar gitu. Yang dulu targetnya di 1.775 hektar, ini menjadikan jadi 100.000 hektar, artinya 6 kali lipatnya. Nah, kita bisa membayangkan gitu gimana prosesnya seperti ini tuh gara-gara uang semuanya. Berita itu menyatakan atau artinya begini, ada 19 kepala desa di sana itu yang mendapatkan sogokan lah istilahnya itu 560 miliar. Makanya kepala desa di daerah tersebut duitnya banyak karena proyek ini. Ya, mereka udah bisa hitung lah. Nggak mungkin lah seorang bisnismen itu mengeluarkan 560 miliar ini tidak menghitung keuntungan nanti yang akan dihasilkan. Pasti kan nilai investasi dihitung sama mereka. Mereka kan jago-jago bisnis dalam hal ini. Semuanya kita kembalikan kepada pengadilan. Yang artinya nanti proses hukumnya gimana gitu ya. Ini berhasil atau tidak. Dan Pak Agit juga minta pendapat dari teman-teman. Bagaimana nih kira-kira endingnya ya proses ini. Proses kali ini adalah proses perdata. Jadi ini bukan proses pidana. Jadi yang dimauin para penggugat ini adalah 612 triliun dan itu kalau berhasil dimasukkan ke negara. Dan apakah ini bisa menjadi kenyataan atau angan-angan para penggugat saja? Oke teman-teman, menurut Pak Agit cukup sekian dan terima kasih.